Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu bapak dan sekalian, sidang salat tarawih, salat isya, salat tarawih dan insyaallah nanti berakhir dengan salat witir. Bersyukur pada Allah karena sampai malam yang ke-11 ini kita masih diberi kesehatan yang prima oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Masih banyak hadirin sekalian, dan adalah yang sampai saat ini masih berbaring di rumah sakit, tidak sedikit. Ya, bahkan ibu bapak dan sekalian, saudara saya, sahabat saya, beberapa hari yang lalu itu hari Selasa insyaallah ya, sudah meninggalkan alam yang fana ini. Ya. Kebetulan almarhum itu ketua pembina Yayasan Masjid Jenderal Ahmad Yani, ketua pembina. Sementara saya ini sebagai ketua yayasan saja. Meninggalkan alam, meninggalkan dunia ini persis ketika almarhum itu melakukan sahur dengan istri tercintanya, berdua saja di rumah itu. Selesai sahur dia ke toilet. Mungkin juga persiapan melakukan sholat subuh, atau mungkin persiapan untuk tadarus, ya baca Al-Quran, baca kitab dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi? Nah, justru saat itulah Allah memanggil ruhnya, mencabut ruhnya. Karena dalam surah ayat itu ini tidak bisa dibohongi sekalian. Kita harus percaya, la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Umur itu tidak akan pernah maju sedetik pun dan tidak akan pernah mundur sedetik pun. Ya, coba seperti itu tadi sekalian. Tapi gimana lagi? Sekarang masih memilih calon ketua pembina yang baru bisa Selasa depan ini akan kami memilih. Baik, hadirin sekalian, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan yang prima, diberi kesempatan, kemudian diberi keikhlasan dalam melakukan rangkaian ibadah sahur ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah diberi tidak sakit ya sampai tuntas melakukan sahur Ramadan yang insyaallah 29 hari. Ya. Ada doa yang sering dipanjatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat itu HR Tirmizi nomor 3254 tadi sekalian. Mungkin di antara kita masih ada yang belum mengucapkan, tidak apa-apa. Ini masih awal Ramadan. Ya. Mari kita bersama-sama sebagai pengantar khutbah atau kultum pada malam hari ini. Kita mulai ini sekalian. Allahumma amillah ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Artinya indah sekalian. Ya Allah, anugerahkan kepada kami di awal Ramadan ini dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, enggak sakit sampai selesai puasanya. Diberi kekuatan untuk beribadah dalam keislaman dan diikhlaskan dalam rangka kita menunaikan sholat puasa Ramadan karena lillah ta'ala.
dan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin sekalian, masuk pada materi sentral ya, karena ini terbatas waktunya, ini bisa lebih dari 20 menit dari sekarang. Saya ditanyakan tadi oleh takmir sini ya, atau mungkin humas sini, Pak Haji Aryono, kira-kira materi yang akan disampaikan itu apa? Saya sampaikan dan dicatat, mungkin sudah disampaikan oleh beliau, diumumkan barusan, yaitu bentuk-bentuk ritual ya dalam Islam itu terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Jadi sekalian berbahagia, kita mengenal sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah pada ayat 184. Allah berfirman begini, hadis sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Artinya, maka jika di antara kamu ada yang sakit itu marid, atau dalam perjalanan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain, tentunya pada bulan yang lain, bisa Syawal, bisa Dzulqa'dah, bisa Dzulhijjah. Kemudian ayat berikutnya 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak akan pernah menghendaki kesulitan bagi kamu. Kemudian ayat berikutnya, ukhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Artinya, dihalalkan bagi kalian, bagi kamu pada malam hari ya, bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jadi sekalian, tafsir yang lain, arti dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahum ini adalah tanggung jawab suami terhadap istrinya ketika suami itu menyuruh istrinya untuk berpakaian menutup aurat, pakai jilbab, sholat 5 waktu. Kemudian disampaikan juga kepada anak-anaknya, terutama anak putrinya, hadirin sekalian, harus memakai jilbab menutup aurat. Itu tanggung jawab suami, tidak boleh tidak. Kalau masih ada di antara kita, istri kita sampai detik ini tidak pakai itu, ya, tidak mau pakai jilbab, tidak menutup aurat, tidak melakukan itu sholat fardu yang 5 kali dalam sehari itu, mulai subuh, dhuhur, asar, maghrib, dan isya, nanti di hadapan Allah suaminya yang bertanggung jawab. Kemudian akhir dari surat Al-Baqarah 187 adalah alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Mari kita hadirin sekalian, bagaimana implementasi dari ayat ini, hadirin sekalian. Mengacu pada ayat tadi dapat memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa ajaran Islam itu mudah dan mudah difahami. Ajaran Islam itu mudah diamalkan, mudah dimengerti, bukan ajaran-ajaran yang sulit. Hal ini bisa kita tangkap hadirin sekalian dalam ayat tersebut, bahwa antara lain kita dibolehkan untuk apa? Untuk tidak berpuasa sepanjang itu rasional dan sepanjang itu tidak melanggar syariat Islam. Artinya sekarang safar. Tapi kalau safar itu mau ke Jakarta pakai pesawat, itu betul safar. Sah-sah saja kalau itu tidak berpuasa. Tapi kalau naik pesawat, saya kira itu mungkin lebih baik mungkin lebih baik tetap berpuasa dari sekalian. Kecuali mungkin naik roda 2 ya, kemudian perjalanan jauh, sah-sah saja.
Sebuah kisah hadirin sekalian. Pada zaman Rasul Muhammad SAW, ada dua sahabat datang pada baginda Rasul Muhammad SAW. Sahabat yang satu bertanya begini, wahai Rasulullah, wahai Nabi, mana yang lebih afdal melaksanakan sholat tahajud itu sesudah tidur atau sebelum tidur? Nabi katakan sesudah tidur. Kemudian sahabat yang lain tanya, ya Rasulullah, dengan pertanyaan yang sama tentunya, mana yang lebih baik melakukan sholat tahajud, qiyamul lail, sholat malam sesudah tidur atau sebelum tidur? Nabi katakan sebelum tidur. Sahabat lain juga bertanya dia sekalian, ya Rasulullah, kalau seperti itu mana di antara dua yang paling benar melakukan sholat malam itu? Kalau di luar Ramadan kan sholat malam sekali. Kalau bulan Ramadan kan sholat apa? Tarawih. Dua-duanya benar katanya. Yang melakukan sholat malam sebelum tidur itu adalah tipologi manusia yang tidak sanggup untuk bangun malam. Contohnya sahabat saat itu siapa yang tidak mampu bangun malam? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak sanggup untuk bangun malam. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya tuh mampu untuk bangun malam. Ya, setengah dua. Makanya hadirin sekalian, kemarin kapan itu ada sepasang suami istri tanya begini. Ini terkait dengan masalah puasa hadirin sekalian. Taruhlah dia itu eksekutif muda, ya, belum punya anak. Dia katakan begini, gimana sih Pak? Ketika istri itu sudah menyiapkan makan sahur, padahal menunya itu luar biasa, berbagai varian, berbagai menu. Di situ ada rawon, ada soto, tempe dan tahu masih panas, sambal juga tidak ketinggalan. Saya tidak bernafsu untuk menikmati yang disiapkan oleh istri. Apa Pak? Masalahnya apa? Bilang gitu ya. Saya katakan ke Bang Mas tadi, begini loh Mas, sebetulnya itu sangat mudah untuk menjawabnya. Antum mau gak mengikuti bagaimana Rasulullah memberikan sebuah tuntunan? Siap? Nah gitu. Begini, ketika Anda sudah melakukan sholat tarawih, mungkin diteruskan dengan tadarus, ya, pulang ke rumah, ketemu istri, kemudian ngobrol mungkin 1 jam, ya, kurang lebih cerita sana dan cerita sini, kemudian mau berangkat tidur, ya. Jangan lupa pesan Rasul Muhammad SAW ini harus kita kerjakan, termasuk kita, saya sendiri dengan semuanya. Ambil wudhu sebelum tidur, pergi ke toilet, buang air besar atau air kecil. Setelah wudhu, ambil itu Al-Quran, buka itu juz yang ke-29, surat Al-Mulk, surat yang ke-29. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, dan seterusnya. Yang 30 ayat itu dihafal ibu bapak. Jangan lupa, fadilahnya luar biasa. Dihindarkan dari fitnah kubur, dihindarkan dari siksa kubur, dan dihindarkan juga dari siksa api neraka. Apa ndak iman kalau ndak kita kerjakan? Setelah itu berangkat sudah ke kamar. Jangan lupa doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amut. Kemudian jangan lupa juga membaca 3 qul yang 3 kali masing-masing. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian baca juga ayat kursi. Makanya kita harus kita hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Kemudian terakhir baca surat Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, dan seterusnya. Setelah itu tangan jangan lupa ibu bapak. Biarkan saja istri sebelah belakang kita. Tangan ini di pipi begini. Ya.
Setelah baca itu semuanya, Bapak Ibu, itu ditiupkan ke tangan, usapkan ke muka, ke dada, tangan, dan kaki. Sudah berangkat tidur. Ketika tengah malam setengah 2 atau jam 2 ngelilir, posisi berubah begini menghadap ini. Ya. Tidak sadar. Ya. Malaikatnya menjaga mulai awal tidur sampai posisi berubah itu, mendoakan Bapak Ibu. Ya Allah, ampuni dosa si fulan ini ya Allah. Ampuni dosa si fulan ini ya Allah. Sekarang saya tanya ibu Bapak, sebelum saya menuntaskan yang si emas-emas tadi, anak muda itu. Ibu-ibu sama bapak-bapak itu kalau bangun itu lebih dulu mana? Ibu-ibu ya? Itu sebetulnya keliru. Bapak-bapak ya? Jujur saja saya di rumah itu belum pernah istri itu bangun duluan, tidak pernah. Saya terbiasa nanti setengah 11 baru tidur. Saya baca kitab dulu sebagai pengantar tidur, biar istri tidur duluan. Tapi sudah saya bekali, soalnya baca ini, baca itu, dan sebagainya. Seperti itu ibu bapak. Kalau suami sudah bangun jam 2 atau setengah 3, kondisi sudah payah, ya setelah sholat malam, tidak apa-apa dilanjutkan ibu bapak. Ini 11 rakaat ditutup witir ya. Kemudian nanti malam dilanjutkan tidak apa-apa. Saya sudah biasa itu bapak. Saya habiskan 1 juz. Sholat subuh itu saya 2 lembar. Kemudian sholat malam juga 4 ya. Tidak bisa ditutup dengan witir. Itu 1 juz. Itu luar biasa. Setelah itu dibangunkan istri itu. Setengah jam atau 34 jam dibangunkan istri. Suruh bangun kemudian ke jedeng dan lain sebagainya, ambil wudhu, kemudian goreng itu tempe dan tahu. Itu aja tidak usah rawan, tidak usah soto, pasti suami itu lahap. Saya katakan ke mas itu, jangan tidak usah istri mau suruh menyiapkan ini dan lain sebagainya. Sudah cukup itu, ya selalu lahap. Alhamdulillah mereka itu lakukan hadirin sekalian. Tidak langsung tidur, jadi mengikuti apa yang kami sampaikan itu. Kejadian konkret tadi sekalian, real ini. Keluarga saya itu ya di daerah Madura, seperti biasa tengah malam sholat tahajud. Nah malam itu istrinya membangunkan ini, mas, ayo bangun kita sholat malam. Suaminya diam saja. Pikirannya ini payah karena ngajar paginya ini. Seorang guru agama, guru SD. Menjelang subuh dibangunkan juga. Tidak berubah posisi tidurnya. Nah saat itulah baru sadar kalau suaminya itu sudah meninggalkan alam yang fani. Itu. Saat itulah istrinya mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya pula kita akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala juga itu. Jadi kalau dalam kondisi suci ibu bapak, sudah silakan Allah mencabutnya. Seperti sahabat saya nih yang di Masjid Jenderal Ahmad Yani. Dia tidak punya penyakit sebetulnya, hanya pernah jantungnya itu dikasih nama Pak Dokter kering apa namanya? Ya, mungkin kumat saat itu. Ya sudah, istrinya setengah semaput sebentar tapi tidak apa-apa gimana. Kalau Allah sudah berkehendak seperti itu aja sekarang. Oleh karena itu, ibu bapak ini sekalian, ini contoh lagi ya sekalian. 5 menit lagi ya, contoh lagi saja. Ya, mohon maaf ya, 7:30 saya selesaikan. Ada 2 sahabat pada zaman Rasulullah. 2 sahabat ini dalam kondisi safar berjalan. Kemudian karena mendekati waktu zuhur, ya, mau ambil wudhu tidak bisa. Karena tidak ada air, maka sepakat waktu itu dia tayamum. Sepakat tayamum biasa ibu kita tempelkan. Kalau di bus atau pesawat itu ada 2 cara, tempelkan masuk muka dulu, kemudian tempelkan lagi tangan dan tangan kanan, tangan kiri. Atau cara yang lain, 1 kali straight begini ke muka, langsung tangan kanan, tangan kiri, boleh. 2 cara itu. Sahabat itu melakukan semuanya, langsung melakukan sholat zuhur berjamaah 2 orang.
Kemudian tidak berapa lama perjalanan dua sahabat ini menemukan air. Yang satu itu ambil wudhu, sholat lagi. Yang satunya tidak ambil, ya tidak sholat lagi. Terjadilah diskusi ringan dua sahabat ini, saling mempertahankan argumentasinya. Karena pada zaman Rasulullah sekalian langsung saja mengadu kepada baginda Muhammad SAW. Ya Rasul, kejadiannya ini dan lain sebagainya disampaikan. Ya, Rasul menjawab, dua-duanya benar. Yang melakukan sholat lagi itu benar, yang tidak melakukan sholat lagi itu benar. Itu indahnya hadirin sekalian. Ini kita kenal dalam hukum Islam itu ya. Kalau kita mau belajar itu istilah dengan apa? Qawaidul ahkam, kaidah-kaidah hukum. Ya. Karena semakin berkembangnya ilmu, ulama mencermati hal itu dengan merumuskan suatu kaidah yang namanya qawaidul ahkam, kaidah-kaidah hukum. Sama dengan kita sekarang di rumah saya atau di kampung saya terbiasa melakukan, karena saya juga jadi khotbah di situ ya. Kalau Jumat pakai tongkat, tidak masalah saya kira. Kalau tongkatnya tidak saya ambil oleh bilang, maka apa yang terjadi, tongkat itu akan mengena jamaah, akan ambil saja. Sholat tarawih di sana 23 sudah terbiasa. Di sini 11, sana 23 sudah silakan itu. Jangan sampai menjadi permasalahan yang mendasar. Ya. Rasulullah betul tidak pernah melakukan sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat. Namun bedanya dengan sekarang jujur saja, ini ilmu bagi kita. Kalau Rasulullah melakukan sholat tarawih itu bukan habis isya, malam hari. Melakukan sholat tarawih ya, ini kan zamannya mulai dari Umar, Utsman. Kalau zaman Rasulullah kan malam. Waktu itu dikatakan wajib pada umatnya, dihentikan oleh Rasulullah. Akhirnya nafsi-nafsi. Pada zaman Umar itu baru didiskusikan kira-kira jumlah rakaat dalam sholat tarawih itu berapa. Nah, mereka melakukan semuanya apa? 23 silahkan. Kita 11 seperti masjid ini juga 11. Nah, hal-hal semacam ini mari kita bangun ya. Kalau ada tetangga kanan kiri kita yang melakukan 23 rakaat atau 11 rakaat, silakan saja. Yang salah itu yang tidak melakukan sholat tarawih, kan seperti itu. Kalau yang saya sampaikan itu hadirin sekalian itu salah, itu merupakan kebodohan pribadi saya. Mudah-mudahan Allah memberikan pintu maaf pada saya. Kalau yang saya sampaikan itu benar, benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadikan bahan renungan bagi kita semuanya. Kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut hadirin sekalian dengan sholat tarawih masna.